Kunci yang kedua, kunci sukses kedua, masing-masing kita dalam kehidupan pasti punya masa lalu, punya memori, punya pengalaman masa lalu, sejarah hidup. Nah, sejarah hidup ini sesuatu yang tidak mungkin kita ulang, tidak mungkin kita review, kita putar ulang, tidak mungkin. Yang telah lalu, yang sudah berlalu. Namun, kalau kita mengingat masa lalu, berbicara tentang masa lalu, maka berbagai perasaan itu akan muncul kembali dalam hati. Kalau tidak percaya, silahkan yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya, mengingat kembali ayahnya, pasti akan sedih. Yang ditinggal mati oleh istrinya, silahkan ingat istrinya, pasti akan sedih. Itu adalah bagian dari masa lalu. Yang ditipu oleh orang, silahkan ingat kasusnya, pasti akan jengkel, sedih, berduka, penyesalan. Yang pernah terluka, silahkan ingat kejadian dia terluka, pasti dia akan sedih kembali. Namun kalau kita pikirkan masa lalu dengan cara ini, niscaya kita itu akan binasa di dunia ini, tidak mungkin bisa hidup. Kalau kita berhubungan dengan masa lalu, kita jadikan masa lalu sebagai bahan untuk menangis, untuk meratapi, untuk bersedih, niscaya kita itu akan hancur binasa. Karena masing-masing kita pasti memiliki sekian ribu banyak memori sedih. Kalau itu terus kita tangisi masa lalu, kita sedih, kita renungkan dan terus kita tangisi, niscaya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karenanya lupakanlah masa lalu, ambil positifnya dan selebihnya lupakan. Masa lalu bukan untuk terus dikenang, masa lalu untuk diambil ibrahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah orang-orang sebelum kita, dan senantiasa setelah kisah disebutkan Allah mengatakan inna fi dzalika la ayah. Sesungguhnya pada kisah yang demikian itu terdapat ayat, tanda-tanda keagungan Allah. Bagi siapa? Liqaumin yatafakkarun, afala yatadabbarun. Bagi orang yang tadabbur. Afala yanzurun, tidakkah mereka memperhatikan? Jadi masa lalu itu untuk diambil pelajarannya, bukan untuk ditangisi. Karena dahulu Rasulullah SAW senantiasa minta pelindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari al-hazan, duka. Kenapa? Karena mengenang masa lalu. Nah, saudaraku seiman seakidah, kalau kita memikirkan masa lalu dengan terus menangisi, niscaya kita akan celaka. Niscaya kita akan celaka. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Sebagai seorang mukmin, hendaknya mukmin itu senantiasa qawi, senantiasa kuat, gagah perkasa, kuat mentalnya. Itu akan lebih baik. Dan senantiasa ihris ala ma yanfa'uk. Terus upayakan kalian ini memanfaatkan, mengambil hal-hal yang berguna saja, hal-hal yang produktif. Ma yanfa'uk wala ta'jaz. Dan jangan pernah sekali-kali merasa tidak berdaya. Oh, saya itu memang sudah tercipta dalam keadaan bodoh kok. Saya itu memang seperti ini karakternya, pemarah. Saya ini memang seperti ini karakternya, pelupa. Senantiasa jeleknya yang diingat, senantiasa negatifnya yang terus diingat. Ini adalah sikap yang tidak baik. Wala ta'jaz, dan jangan pernah merasa lemah. Oh, saya ini kan kurus, tidak punya kemampuan untuk mengangkat. Ya kalau kurus tidak punya tenaga, pakai otaknya, pakai nalarnya, berpikir bagaimana barang berat bisa diangkat. Ihris, upayakan. Kalau tahu ini adalah bongkahan emas 1 kintal, Anda tidak tahu, tidak kuat mengangkat dengan sendiri, cari akal bagaimana bisa mengangkatnya. Ihris ala ma yanfa'uk, upayakan terus segala hal yang berguna bagimu, wala ta'jaz. Dan kemudian Allah SAW memberikan penekanan yang luar biasa. Wa in asabaka syai'un, kalau engkau dalam perjalanan hidupmu ditimpa satu musibah, satu bencana, satu kegagalan, jangan terus menangis, jangan terus meratapi. Wa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan pernah sekali-kali engkau
hanya dalam penyesalan dan mengatakan, andai saya tadi tidak ke sini, andai saya tadi demikian dan demikian, saya tidak terjadi demikian dan demikian. Ini adalah penyesalan yang tidak ada artinya, tidak berguna. Yang sudah lalu tidak usah dikatakan andai-andai, kan sudah terjadi, tidak mungkin berubah. Namun besok saya tidak akan melakukan ini lagi. Itu yang produktif, itu yang baik. Tapi kalau andai saya demikian, maka tidak akan terjadi demikian. Itu tidak ada gunanya. Namun katakanlah, besok saya tidak akan demikian agar tidak terulang lagi. Itu yang produktif. Tapi kalau kita mengatakan andai dan andai, kalau saja saya tidak ke sini, saya tidak kesandung, saya tidak jatuh, saya tidak kecopetan atau yang lainnya, ini tidak ada manfaatnya. Tidak produktif. Makanya di antara hal yang diharamkan dalam Islam adalah berandai-andai dengan mengatakan andai saya demikian, saya tidak akan terjadi. Andai yang berkaitan dengan masa lalu ini adalah haram hukumnya dalam Islam. Jangan pernah mengatakan andai bapak saya obati dulu, dia tidak akan mati. Memang sudah datang ajalnya. Dia obati atau tidak obati, dia pun akan mati. Jangan takut, tidak usah ditangisi. Memang sudah tiba ajalnya. Andai kalau saya dulu itu sekolah, jangan ditangisi, karena memang Allah sudah takdirkan Anda tidak sekolah. Andai bapak dulu saya kaya, saya dibeli modal, saya bisa bekerja demikian. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Tidak ada manfaatnya. Namun katakan apa yang akan datang, saya akan demikian dan demikian. Andai itu produktif untuk masa depan, tapi untuk masa lalu tidak. Jangan pernah hanya dalam andai-andai yang telah berlalu. Karena andai-andai masa lalu itu tidaklah produktif, hanya buang-buang waktu, buang-buang potensi. Tapi andai masa depan, itulah yang produktif. Dengan mengatakan, andai saya bisa kaya seperti dia, saya akan bangun masjid. Andai saya bisa pandai seperti dia, saya akan buat. Lalu bagaimana kalau andai di masa depan? Berarti belajarlah. Kalau mau jadi kaya, bekerjalah. Karena Rasulullah mengatakan, innamad dunya li arba'ati rajulin. Dunia itu isinya hanya ada 4 orang, tidak lebih tidak kurang. Semua orang sekian banyak, sekian miliar orang ini, hanya ada 4 orang ini. Hanya ada 4 kelompok orang, kelompok manusia kata Rasulullah. Yang pertama, penghuni dunia, rajulun atahullahu ilman wa malan. Orang yang ketika hidup di dunia, Allah beri karunia ilmu agama dan dikaruniai apa? Harta kekayaan. Si sempurna. Punya ilmunya, ilmu agamanya, halal haramnya tahu, dan dia saudagar kaya raya. Dia seorang konglomerat. Sehingga apa yang terjadi? Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Selama dia bekerja mencari penghasilan, dia bertakwa kepada Allah. Wa ya'rifu lillahi haqqah. Dan juga setelah dia mendapatkan hartanya, apa yang dikerjakan? Menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bayar zakat, sedekah, infak. Wa yasilu bihi rahimah. Dan jika dia toleransi, dia menyantuni karib kerabatnya, orang-orang yang tidak mampu, fahuwa bi'a'lal manazil kata Rasulullah. Maka orang adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Ilmunya punya, hartanya punya. Ini luar biasa, ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar ketika suatu hari Abu Bakar datang bersedekah dengan membawa hartanya. Rasulullah SAW tanya kepadanya, "Madza abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullah wa rasulahu." Yang tersisa hanya Allah dan Rasulnya, tidak ada lain harta, tidak aku tinggalkan sedikit pun. Subhanallah, Abu Bakar punya ilmu, dermawan luar biasa. Umar pun demikian, menyedekahkan separuh hartanya. Utsman menyedekahkan sepertiga hartanya. Mereka adalah orang-orang yang punya ilmu dan punya harta. Maka fahuwa bi'alal manazil, itu adalah orang yang paling sukses di dunia. Dan yang kedua, orang yang sukses juga, warajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Orang yang Allah beri kekayaan, Allah beri dia beri ilmu, pengetahuan, ilmu agama, namun Allah tidak beri dia ilmu harta kekayaan, sehingga dia iktikad, dia cita-citanya, harapannya apa?
lau kana li mithlu fulanun la amiltu mithla amalih. Kalau aku diberi harta, aku akan bersedekah seperti yang dilakukan oleh fulan itu. Ini andai yang berkaitan dengan masa depan. Andai nanti kalau saya jadi kaya, saya akan berbuat seperti itu. Inilah andai yang produktif. Namun andai yang berkaitan dengan masa lalu, andai saya dulu pernah kuliah, andai dulu saya tidak kesini, andai dulu saya milih itu, milih ini saya tidak akan demikian dan demikian. Ini andai yang tidak ada manfaatnya, andai yang buang-buang potensi. Karenanya syarat kedua, cara kedua agar kita sukses, kunci kedua adalah tinggalkanlah kata andai yang berkaitan dengan masa lalu. Jangan pernah menangisi masa lalu. Ambil pelajaran masa lalu untuk kemudian menata masa depan. Namun masa lalu lupakan. Setelah Anda ambil pelajarannya, lupakan. Karena dalam Islam tidak ingin mengingatkan umatnya dengan hal-hal yang menyedihkan. Karena berbagai kejadian-kejadian yang menyedihkan dalam Islam tidak diperingati. Bahkan tidak diajarkan untuk memberikan peringatan-peringatan semacam itu, karena itu hanya akan memperbaharui duka dan memperbaharui duka. Kalau orang terus dililit oleh duka, dililit oleh penyesalan, niscaya dia akan binasa. Karena kalau kita berbicara tentang masa lalu, maka jangan gunakan andai. Apa yang kita gunakan? Seperti kata Rasulullah SAW, walakin qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ucapkan kalau berkaitan dengan masa lalu, sudah Allah takdirkan dan semua yang Allah mau pasti terjadi. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini memang sudah takdir Allah. Dan segala memang yang sudah Allah inginkan, sudah Allah takdirkan, pasti terjadi seperti itu. Jadi buat apa saya ulang sekarang, saya revisi, tidak ada manfaatnya. Katakan qaddarallah ma syaa fa'al dan lanjutkan masa depan. Jadi kalau kita hanya dengan mengatakan andai-andai ini, saya habislah masa kita. Kemudian yang ketiga, kunci sukses ketiga, seorang mukmin harus punya semangat, punya keinginan untuk memiliki nilai lebih dibanding orang lain. Kalau tidak dalam harta, dalam ilmu. Tidak dalam harta, tidak dalam ilmu, kekuatan dalam fisik. Tidak dalam harta, tidak dalam ilmu, tidak dalam fisik, kekuatan dalam akal, strategi, kekuatan dalam teknologi, ekonomi dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW telah menganjurkan umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah kalian sebagai umat Islam, persiapkanlah kekuatan, segala bentuk kekuatan. Apapun yang itu namanya kekuatan, siapkanlah kekuatan ekonomi, kekuatan strategi, kekuatan fisik, kekuatan teknologi, kekuatan macam-macam. Siapkanlah. Karena Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'mini ad-dhaif. Orang yang kuat itu lebih baik. Karena dalam hidup kita harus tertantang, terobsesi untuk memiliki nilai lebih. Saya harus bisa lebih. Saya harus punya nilai lebih. Kalau mau jadi manusia sempurna adalah sesuatu yang mustahil. Kita menjadi orang yang kaya raya, pandai, dermawan, pemberani, kuat fisik, maka itu adalah makhluk langka yang seperti itu. Namun kalau menjadi sempurna tidak bisa, maka paling kurang kita memiliki nilai lebih dalam satu aspek. Tekunilah satu aspek dan milikilah nilai lebih di sana. Milikilah kekuatan di sana, niscaya akan menjadi orang yang sukses. Lihatlah sekitar kita, para pedagang yang sukses. Lihatlah, ada sukses karena memang dia punya kekuatan finansial, punya modal besar, dia sukses. Ada orang yang punya kekuatan apa? Strategi pemasaran. Modal tidak punya, strategi pemasaran bagus, sukses. Ada yang kekuatan relasi, sukses. Ada yang kekuatan pengalaman. Dia punya pengalaman mengolah, pengalaman memanage, akhirnya sukses. Karena jadi seorang muslim harus memiliki nilai kekuatan dalam satu hal. Karena dengan kekuatan inilah kita bisa mewujudkan sukses. Kalau tidak bisa sukses yang sempurna dalam segala aspek, maka kita harus punya sukses dalam satu
aspek kehidupan kita. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya modal, ya punya tenaga. Kalau tenaga tidak punya, ilmu tidak punya, modal tidak punya, apa yang bisa kita lakukan di dunia ini? Kalau tidak punya itu semua, wujudkan, pelajari. Semua itu bisa diwujudkan, semua itu bisa dipelajari. Tidak ada manusia dunia ini terlahir dalam kondisi kuat, gagah, perkasa. Kaya raya tidak ada. Terlahir semuanya dalam keadaan bodoh. Dalam kondisi lemah, dalam kondisi miskin. Kita hadir ke dunia ini dalam kondisi tidak mengenakan pakaian apa-apa. Namun sedikit demi sedikit orang belajar, sedikit demi sedikit orang membangun, sedikit demi sedikit orang mengumpulkan dan menyatukan. Karena sebagai seorang mukmin, kalau ingin sukses, milikilah kekuatan dalam apapun. Kekuatan fisik boleh, sehingga bisa bekerja dan menghasilkan lebih dibanding yang lain. Kekuatan strategi bagus, ilmu luar biasa, modal bagus, dan berbagai bentuk kekuatannya. Karenanya dahulu kisah Nabi Musa, ketika Nabi Musa melarikan diri menyelamatkan dari kejaran Fir'aun karena telah membunuh seorang Kipti, seorang penduduk atau pengikutnya Fir'aun, beliau melarikan diri ke negeri Madian. Ketika sampai di negeri Madian, dia sudah lelah, dia duduk di bawah pohon berteduh. Namun tidak jauh dari tempat beliau beristirahat, ada segerombolan orang yang sedang berebut menimba air dari sumur. Di sisi lain, beliau melihat ada satu hal yang unik. Ada dua wanita, dua gadis yang sama-sama ingin menimba air, tapi mereka menyingkir, menanti selesainya para penggembala yang lain untuk mengambil air. Sehingga Nabi Musa merasa keheranan, seakan-akan wanita ini membutuhkan pertolongan. Maka beliau datang dan mendekati. Ma khatbukuma, apa yang terjadi pada diri kalian berdua? Qalat la nasqi hatta yusdira ri'a, katanya, kami tidak bisa memberi minum gembala-gembala kami, domba-domba kami, sampai mereka semua menyingkir. Maka Nabi Musa karena merasa iba, beliau membantu menolong dengan tenaganya yang luar biasa. Beliau menimbakan yang ditimba biasanya oleh 10 orang oleh Nabi Musa diangkat sekali. Sehingga semua orang terbelalak, termasuk dua gadis ini melihat ini adalah luar biasa. Air yang biasanya ditarik oleh 10 orang, ini ternyata hanya ditarik sendiri oleh Nabi Musa dan cepat sekali tanpa ada rasa keberatan. Sehingga sore itu dua gadis ini pulang ke rumah orang tuanya, yaitu Syuaib, lebih cepat dibanding biasa. Sehingga Syuaib pun heran, kenapa pulang cepat? Sehingga keduanya pun menceritakan tadi ada seorang pemuda yang luar biasa kuatnya menolong. Maka Syuaib merasa perlu untuk berterima kasih. Maka Musa diundang ke rumahnya Syuaib. Dan dua gadis tadi yang diutus kembali untuk mengundang Musa alaihissalam. Inna abana yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai Musa, wahai pemuda, ayah kami mengundang kamu untuk memberi balasan, berterima kasih atas jasamu menolong kami, memberi minum domba-domba gembalaan kami. Kemudian putri Syuaib yang muda belia yang kecil memberikan usulan kepada bapaknya. Ketika melihat potensi Musa yang luar biasa dari tenaganya ini, lihatlah Musa adalah orang yang terasing, terusir dari negerinya, datang dengan tanpa bekal. Tapi karena berbekal apa? Kekuatan dia. Dan juga amanahnya. Karena ketika beliau berjalan, dia ternyata senantiasa menundukkan pandangannya. Maka putri Syuaib mengusulkan kepada ayahnya, ya abatis ta'jirhu, wahai ayah, sewa saja dia untuk menggembala domba kita. Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Artinya orang yang paling tepat, paling baik untuk engkau sewa sebagai penggembala adalah orang yang qawi, gagah perkasa, kuat dan amin. Dia itu bisa dipercaya. Jadi walaupun Musa datang tanpa bekal, tapi karena memiliki potensi, memiliki kekuatan,
dia bisa hidup di Madian. Ternyata segera dapat pekerjaan. Contohnya Abdurrahman bin Auf, hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa bekal karena hartanya telah ditinggalkan semuanya di Mekah. Sehingga ketika tiba di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Rabi' ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Rabi' ibn al-As adalah seorang kaya raya, sehingga dia mengatakan, "Ya akhi, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku memiliki 2 istri. Kalau engkau mau, aku akan ceraikan 1. Setelah selesai masa iddahnya, nikahilah dia. Dan aku memiliki harta yang banyak. Kalau engkau mau, aku akan bagi 2, separuh milikmu, separuh milikku." Maka Abdurrahman bin Auf, karena dia memiliki kekuatan, potensi, dia dengan yakinnya mengatakan, "Barakallahu laka fi ahlika wa fi malik." Wahai Rabi' bin al-As, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta dan keluargamu. Namun dullani ala suq. Bagiku cukup saja engkau antarkan aku ke pasar, itu sudah selesai urusan bagi saya. Karena Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar yang mahir. Beliau memiliki potensi, memiliki kekuatan apa? Kemampuan berdagang. Karenanya kunci sukses ketiga adalah milikilah kekuatan dalam bentuk apapun. Kekuatan ilmu bagus, fisik luar biasa, kekuatan strategi pemasaran, relasi atau apa saja, kemampuan berdiskusi, berkomunikasi bagus. Itu adalah potensi untuk memiliki sukses dalam suatu bidang. Namun kalau kita itu tidak punya potensi apa-apa, lemah, fisik lemah, ilmu lemah, kemudian harta juga lemah, hubungan juga lemah, komunikasi lemah, terus apa yang akan dia jadikan modal untuk mendapatkan sukses? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan hujan emas dari langit. Allah juga tidak pernah memancarkan emas dari perut bumi. Semuanya itu harus dicari, digali. Emas pun harus digali, ditambang. Tidak serta-merta langsung dapat. Kemudian kunci keempat, kunci sukses keempat, sadarilah bahwasanya masing-masing kita ini memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri, punya masa lalu sendiri dan punya masa depan sendiri. Dan hanya Anda yang bisa menata masa depan sendiri. Bolehlah Anda menjadi anak orang kaya, silahkan, sah-sah saja. Tidak masalah Anda menjadi anak seorang pejabat besar, bagus, tidak ada ruginya. Juga tidak masalah Anda menjadi anak orang alim besar, tidak ada salahnya. Tapi ingat, masa depan Anda bukanlah masa depan ayah Anda. Ayah mungkin bisa membantu, memberi modal, namun kalau Anda tidak mau menata masa depan sendiri, maka tidak mungkin Anda bisa sukses. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mungkin merubah kondisi orang sampai dia yang mau merubahnya, sampai dia sendiri yang menata masa depannya. Karenanya pantangan sebagai seorang muslim ialah rasa al-kasal, malas. Selama ada rasa malas, kita itu pasti gagal. Selama kita dihinggapi oleh rasa malas, maka jangan pernah bermimpi sukses. Kenapa? Karena rasa malas ini adalah racun sukses. Rasa malas itu mungkin sekedar menggerakkan tangan saja tidak mau. Kenapa? Ambil ini, ada emas di depan mata, endaklah, capek galinya. Ya sudah, ini uang, modal usaha, lelah memasarkannya. Ya sudah, ada toko, jaga, tinggal jadi kasetnya. Aduh, ngantuk kalau saya harus nunggui customer, nunggui pelanggan. Terus maunya apa? Saya maunya tidur, waktunya makan-makan, tidur lagi, main-main. Kalau kita punya pola pikir seperti ini, maka jangan pernah mimpi sukses. Sukses itu hanya bisa diwujudkan dengan apa? Dengan kita pahat sedikit demi sedikit, kita ukir sedikit demi sedikit, kita rintis sedikit demi sedikit. Kita kumpulkan, kita tabung, kita sisihkan, dan kita mulai. Karena Rasulullah SAW pernah suatu hari memberikan suatu gambaran tentang bagaimana seharusnya kita itu mengukir masa depan.
Termasuk dalam masalah ilmu, beliau mengatakan innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu tidak turun serta-merta tiba-tiba masuk di kepala orang yang diistilahkan dengan ilmu laduni. Kemarin orang bodoh on nol besar, bangun tidur langsung tiba-tiba ujuk-ujuk kata orang Jawa jadi ulama besar. Ilmu laduni, tidak ada ceritanya itu. Nabi saja Al-Qur'annya diturunkan tidak seketika, Pak. Tidak tiba-tiba kelodak turun Al-Quran dan Nabi langsung tahu semua hukum, tidak. Diturunkannya sedikit demi sedikit. Begitu juga. Karena Allah Subhanahu wa taala kala berbicara tentang urusan rezeki tadi, seperti tadi ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum aisyatahum. Allah membagi rezeki itu tidak serta-merta dijatuhkan seketika, Pak. Ini jatah rezekimu seumur hidup diturunkan sekali, tidak. Kalau itu terjadi, niscaya kita akan celaka. Allah telah mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Andai Allah Subhanahu wa taala menurunkan sukses, rezeki, kelapangan atau kemudahan dalam segala urusan, sekonyong-konyong, setiba-tiba selangsung rezeki langsung jatuh sekali, datang sekali, labaghaw fil ard, niscaya manusia ini akan merusak dunia. Andai Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, melapangkan rezeki manusia ini seketika, langsung tanpa melalui proses bertahap sedikit demi sedikit, niscaya yang terjadi adalah binasa. La baghaw fil ard. Niscaya mereka membuat kerusakan di muka bumi. Namun apa yang Allah lakukan? Walakin yunazziluhu biqadarin ma yasha. Allah turunkan sukses itu, Allah turunkan rezeki itu sedikit demi sedikit. Coba Bapak bayangkan, selama hidup Bapak itu punya jatah rezeki air. Bukan gitu, Pak? Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan jatah rezeki air Bapak ini hujan. Nih Pak Muhammad, nih jatah airmu selama hidup di dunia. Silakan ditampung sendiri. Kita mau nampung di mana, Pak? Jatah air mandi, jatah air minum, jatah air nyuci baju, jatah air untuk nanam pohon. Diturunkan sekali banjir dunia ini, Pak. Atau uang, mungkin kita bermimpi emas. Kalau Allah berikan emas kepada kita, seketika Pak, kita tidak punya sakunya, Pak. Bingung, saku kita cuma berapa, Pak? Kalau dikasih uang, sejak lahir sampai mati ini jatah uangmu semuanya. Silahkan dipakai, terserah, dibagi seumur hidupmu. Niscaya kita itu kan celaka. Tidak punya tempat nyimpen, tidak punya sakunya. Bingung membelanjakannya. Karena para ulama telah memberikan, atau ada satu kisah, ini ilustrasi, gambaran nyata bagaimana sukses itu bisa terasa sukses. Suatu hari Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk mencegat kafilah dagang orang Quraisy. Namun karena kala itu para sahabat, bahkan Rasulullah SAW juga masih dalam kondisi miskin, belum memiliki rampasan perang, belum memiliki ladang luas, maka bekal yang diberikan kepada para sahabat yang diutus menyekat kafilah dagang ini hanya sedikit. Sehingga di tengah jalan bekalnya habis, kurmanya habis. Sampai suatu hari panglima perangnya mengumpulkan semua jatah bekalnya dan dibagi rata. Satu hari dibagi 3 biji kurma untuk hidup satu hari, hanya 3 biji kurma. Namun perbekalan semakin menyusut sampai satu hari hanya bijinya saja. Maka ketika para sahabat menceritakan kisah ini kepada para tabi'in yang telah hidup gemah ripah lah jinawi, lapang kaya raya, apa yang kata mereka? Wa mayuni tamrah, katanya. Wahai sahabat, apa artinya 1 biji kurma? Mana mungkin bisa hidup, apalagi harus berhadapan dengan pasukan musuh. Maka simaklah jawaban para sahabat. Ini kaidah. Dengan inilah kita bisa tahu arti sukses. Beliau mengatakan wajadna faqdaha inda faqdiha. Kita itu baru tahu artinya 1 biji kurma kapan? Di saat kurma itu telah tiada. Ketika tinggal tersisa 1, itulah hanya bekal untuk mempertahankan hidup, baru terasa nikmatnya punya kurma.
Begitu juga kalau antum terlahir dalam kondisi kaya raya, semuanya sukses, antum tidak akan pernah merasakan nikmatnya jadi orang kaya. Makanya bersyukurlah pernah mengalami miskin, pernah mengalami kekurangan, karena dengan itu antum bisa merasakan enaknya hidup antum sekarang. Masa lalu itu adalah bekal untuk menikmati hari ini. Kemarin tidak pernah saya merasakan senikmat ini. Karena kalau antum ingin merasakan nikmatnya hidup, bandingkanlah dengan masa lalu. Dulu saya tidak pernah melakukan ini, sekarang terasa enak. Sekarang lebih enak dibanding yang lalu. Bapak saya dulu SD saja tidak lulus, saya sekarang sudah lulus kuliah. Nikmat, enak, sukses. Bapak dulu rumahnya dari gedek, saya rumahnya tembok, sukses. Dulu saya sekolah ngontel, sekarang sudah pakai motor, sukses. Dulu pakai apa? Angkutan umum, sekarang punya mobil sendiri, sukses. Namun kalau kita terus memandang orang itu mobilnya 10, kita tidak akan pernah punya sukses. Kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya sukses. Sukses itu hanya terasa kapan? Tatkala kita pernah merasakan susah. Pernah merasakan susah. Karena sebagai seorang muslim, seorang mukmin, jangan pernah bermimpi bahwasanya sukses itu artinya adalah kita pasif, tidur, makan, tidur lagi, tidur, makan. Itu bukan sukses. Itu hidup yang tidak enak. Orang yang merasakan enaknya hidup adalah orang yang pernah merasakan pahitnya sengsara. Orang yang merasakan manisnya kaya itu siapa? Orang yang pernah merasakan pahitnya miskin. Karena di antara hikmah disediakannya puasa adalah ini, agar antum tahu rasanya miskin, sehingga antum tahu rasanya kaya, antum tahu pahitnya lapar, sehingga antum tahu nikmatnya kenyang. Banyak dahulu pesan Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada kaum muslimin di zaman beliau, kepada masyarakat beliau mengatakan taqasyaf yauman fa innal hayata la tadum. Coba sesekali hidup susah, hidup miskin, coba. Karena sejatinya kehidupan ini tidak pernah ada yang stabil, pasti berputar. Dunia itu terus berputar. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan demikian karena masyarakat di zaman beliau masyarakat sudah kaya raya, lapang, tidak ada lagi kemiskinan di zaman Umar bin Khattab. Karena Romawi Persia telah runtuh, hartanya telah dibelanjakan oleh Amirul Mukminin dan dibagi-bagi kepada kaum muslimin, sehingga rakyat Umar bin Khattab kala itu telah menikmati tabungan devisa Romawi dan Persia luar biasa. Dua negara adidaya, devisanya berapa? Miliaran dinar. Bukan rupiah, Pak, miliaran dinar, Pak. 1 dinar itu 4 gram seperempat. Jadi kalau punya 1 miliar dinar artinya 4 miliar gram lebih. Itu kan kaya raya. Itu hasil rampasan perang sekali. Sampai dalam kisahnya ketika Sa'ad bin Waqqas mengirimkan rampasan perang Romawi, Amirul Mukminin sampai bingung, tidak bisa ngitung. Kala itu belum ada angka jutaan, Pak. Adanya angka terbesar di zaman dulu itu hanya 1000. Ketika diungkapkan berapa jumlah dinar yang dikirim dari Romawi, mereka mengatakan jumlahnya itu sekian ribu-ribu dinar dan sekian ribu-ribu dirham. Ribunya diulang-ulang, Pak, karena memang belum ada angka juta dalam kamus para sahabat. Karena memang sejarah orang Arab kala dulu miskin semuanya. Angka terbesar adalah 1000. Makanya ketika mendadak kaya raya di zaman Umar bin Khattab, mereka tidak punya angka, persediaan angka habis. Itu di zaman Umar bin Khattab, sehingga ketika menghitung dengan apa? Ribu. Saking besarnya kekayaan, melebihi persediaan angka. Ini gambaran makmurnya kaum muslimin di zaman Umar. Makanya Umar bin Khattab berpesan kepada umatnya yang telah makmur, karena mendapatkan pembagian. Setiap bulan rakyat itu dapat gaji semua, Pak. Bukan hanya pegawai negerinya yang dapat gaji. Yang disebut dengan atok. Di zaman para khalifah dulu semua rakyat itu mendapat bagian jatah
dari pemerintah. Bukan raskin, Pak. Jatahnya itu dinar, dirham, pakaian, onta, budak dibagi-bagi di zaman para khulafa itu. Jadi yang dibagi itu bukan raskin. Yang dibagi itu ya kadang dapat rampasan perang bentuk budak, kadang dalam bentuk onta, kadang dalam bentuk emas, kadang dalam bentuk dinar, kadang dalam bentuk pakaian, pembagian luar biasa. Nah, Amirul Mukminin karena rakyatnya telah makmur, kaya raya, beliau berpesan taqasyaf yauman fa innal hayata la tadum. Coba sesekali rasakan hidup susah. Karena sejatinya hidup ini tidak pernah langgeng, tidak ada yang langgeng. Kalaupun sekarang kaya raya sampai mati dunia, mati masih kaya, mungkin orang-orang langgeng, tidak. Kondisinya pun terus berubah. Kadang pembantunya pulang semua, cuti semua. Kalau tidak ada pembantu, apa yang akan dilakukan? Kiamatkah dunia kita? Sesekali belajar nyuci piring sendiri, masak sendiri, apa salahnya? Sehingga dengan cara ini kita bisa merasakan nikmatnya punya pembantu. Sesekali masak hasil karya sendiri, sehingga tahu kalau ternyata hasil masakan sendiri pahit, asin, pedas, kecut, tidak enak rasanya. Baru terasa, oh ternyata masukan pembantu kita kemarin enak. Dengan itulah kita bisa merasakan arti sukses. Karenanya kunci keempat tadi telah dijelaskan. Bahwasanya dalam hidup di dunia ini jangan pernah kita dihinggapi rasa malas. Walau kita sudah sukses, walau kita sudah kaya, jangan pernah ada rasa malas. Apa salahnya kita tetap bekerja, tetap berkarya? Sudah kaya, kenapa mesti harus nyuci sendiri? Apa salahnya nyuci? Makanya dahulu Abdullah bin Abbas, Abu Dzar itu punya budak. Pakaian yang dikenakan oleh Abu Dzar dan budaknya sama. Onta yang ditungganginya sama. Ini mencerminkan bagaimana pola pikir dahulu para sahabat, sehingga mereka tidak pernah ditinggal budaknya atau datang budaknya, tidak pernah hidupnya itu merasa sengsara, terus merasa bahagia karena dia terus siap dalam kondisi apapun. Kayaknya rasa malas tidak boleh ada dalam diri kita, walau kita sudah sukses, walau kita sudah kaya. Dan ada satu pelajaran penting di sini dalam berbicara tentang rasa malas. Silahkan nanti keluar ke toko-toko di pusat perbelanjaan di Purwokerto sini atau di tempat lain. Silahkan pergi kemana saja. Lihatlah pemilik tokonya siapa, Pak. Buat angka, sensus. Setelah sensus toko, sensus rumah mewah. Milik siapa rumah mewah itu? Kita akan dapatkan 80%-nya milik 2 orang. 2 jenis orang. Siapa mereka? 1 yang bermata sipit, yang 2 yang berhidung mancung. Arab atau Cina. Kalau tidak Arab minimal India. Itu konglomerat kita. Bukan hanya Purwokerto, Pak. Tingkat nasional, papan atas konglomerat kita pendatang kebanyakannya. Kalau tidak bermata sipit, ya berhidung mancung, India atau Arab. Kemana pribumi?